Hai semuanya, ini lanjutan part 2 ya. Oh ya, berikutnya kerugiannya adalah kita akan mengalami yang namanya culture shock. Apa itu culture shock? Shock, tahu shock kan? Shock itu kayak kaget. eh, Namanya juga kita, negara kita beda budayanya dengan budaya di Jerman. Jadi wajar aja kalau kita mengalami namanya culture shock. Sebagai contoh, orang Jerman, kita tahu orang Jerman tuh kalau misalnya ngomong mereka apa adanya. Kayak misalnya dia tuh nggak suka sesuatu, dia pasti langsung ungkapin. Waktu itu kan gue pegang bayi ya, anak bayi. Terus saat itu gue tuh belum bisa yang namanya pakai gendongan yang lilit-lilit itu loh. Sekarang kan ibu-ibu juga pada pakai yang gendongan lilit-lilit itu kan. Nah, saat itu gue belum bisa pakai itu. Kemudian saat itu anaknya tuh, gue gendongnya tuh nggak kenceng gitu, nggak fast kalau kata orang Jerman tuh. Uh, Terus gue langsung ditegur, Eta, lo tuh kalau gendong anak gue yang bener dong, jangan jangan kayak gitu, nanti pertumbuhan tulangnya nggak bagus, kayak misalnya nanti tulangnya jadi bengkok-bengkok atau skoliosis atau lordosis segala macam. Dia khawatir banget. Saat itu gue ditegur kayak gitu, naturally gue tuh sedih banget ya, kayak oh my god, gue tuh udah berusaha. Soalnya itu berkali-kali ditegur ya, gak cuma sekali, ditegur berkali-kali, kayak udah 2 atau 3 kali 4 kali kayak gitu, tapi gue masih kayak gitu karena um, apa ya, susah banget. Terus gue bilang, akhirnya gue ya ya actually gue maaf, gue belum pengalaman pakai ini, ya udah lu ajarin gue gimana caranya. Itu sebenarnya udah diajarin tapi tetap aja uh, gimana ya, saat kita masang sendiri itu beda banget sama saat kita dipandu untuk ngegendong anaknya kayak gitu. Jadi kalian tuh harus siap mental, karena nggak semua uh, yang kalian bayangkan indah-indahnya aja. Wah, Jerman, bisa ke Eropa, bisa ke Paris, bisa ke Amsterdam, bisa ke München, lihat Allianz Arena. Tapi banyak banget ternyata yang menguji mental kalian buat kalian tuh jadi dewasa kayak gitu. Kemudian juga naturally nggak semuanya apa ya, nggak semuanya familia atau keluarga tuh bener-bener baik, karena ada juga yang gue dengar-dengar misalnya kayak gas familianya nggak bagus, dia bahkan nggak kasih jatah makanan untuk si oper ini. Pokoknya beda-beda banget deh. Kalau waktu itu gue itu nggak bagusnya pada saat weekend gue juga masih harus kerja. Tapi kalau misalnya sebelum weekend itu gue bilang hari ini gue mau ini dong, mau jalan-jalan ke Frankfurt, boleh nggak? Hari Sabtu gue libur, gue pengen jalan-jalan, itu boleh kok kalau misalnya kalian minta izin duluan. Tapi selebihnya Sabtu Minggu itu gue kerja. Buat mereka gue itu harus kerja lebih karena dia udah fasilitasin gue macem-macem, kayak misalnya udah plus 50 euro itu, terus bahkan udah kursus 2 kali, karena nggak semua gas familia mau bayarin itu. Bahkan kalau kalian emang lebih beruntung banget, kalian bisa dibayarin tiket pulang kalian, atau kalian diajak jalan-jalan. Misalnya mereka lagi jalan-jalan, kalian diajak jalan-jalan juga kayak gitu. Ada juga misalnya keluarga yang nggak mau bayarin kursus, atau mungkin anaknya nakal banget kayak gitu. Terus macem-macem deh pokoknya. Intinya kalian harus siap. Dan sebelum kalian memutuskan untuk benar-benar mau pergi ke Jerman, kalian itu harus apa ya, kalau bisa tuh pikirkan matang-matang, kenalin baik-baik keluarga ini baik nggak nih, kayak
kira-kira gue kalau tinggal sama mereka gue bakal aman gak atau kayak gimana gitu. Intinya gue waktu itu alhamdulillah keluarga gue baik, cuma ya yang gue nggak suka ya itu weekend gue harus kerja, terus bahkan kerjanya itu sampai jam 8 malam. Padahal kan kalau misalnya di Vertrack au pair itu sebenarnya kerja kita tuh kalau nggak salah berapa jam gitu seminggu, tapi menurut gue itu udah over banget karena gue kerja sampai jam 8 malam. Bahkan gue nggak punya waktu buat belajar, atau punya tapi kadang tuh udah capek banget gitu loh karena seharian kita bener-bener nemenin anak-anak, terus kayak jam 8 malam baru selesai makan malam, itu baru bener-bener fertig selesai kayak gitu. Kalau mau ceritain tentang visit my Tagesablauf aus, bagaimana keseharian gue, ya sebenarnya banyak banget. Dari pagi tuh udah nyiapin sarapan, abis itu nganterin ke kindergarten, abis itu gue spazieren gehen sama yang kecil, jalan-jalan keliling karena mereka itu butuh yang namanya frische Luft atau udara segar. Jadi kita harus jalan-jalan sama anak, nemenin mereka ke Spielplatz, atau karena waktu itu masih bayi gue dorong-dorong pakai Kinderwagen gitu. Terus ya setelah itu sebelum jam 12 gue siapin makan siang untuk anak-anak, habis itu kita makan sama-sama. Sorenya nemenin yang baru pulang dari kindergarten ke Spielplatz lagi, atau mungkin kadang dia punya kursus apa kita harus nemenin kayak gitu. Terus malam-malamnya bantuin nyiapin makan malam juga, kayak misalnya potong-potong sayur atau kayak gitu. Pokoknya kesehariannya kayak gitu aja sih. Dan bantuin nyuci paling cuma kayak masukin ke mesin cuci, itu juga udah kita nggak perlu bilas lagi karena udah jadi semuanya kayak gitu. Intinya kita tuh sebenarnya kalau dibilang nggak capek, bohong banget. Itu capek banget karena kita tuh namanya gue tuh di rumah juga misalnya ngerjain masak atau ngepel, itu juga kan adalah saat-saat kita rebahan, kita capek. Ini tuh bener-bener gak ada waktu kita buat rebahan, karena kalau kita rebahan dikit tuh langsung anaknya butuh perhatian, kayak apa namanya ya, atau mungkin gak enak aja sama ibunya kayak gitu. Namanya tinggal di rumah orang ya, kita kan nggak tahu, kita kan pasti nggak senyaman kalau kita tinggal di rumah sendiri kayak gitu. Itu sih yang harus kalian siapkan, karena apa ya, kalian tuh hanya jangan cuma lihat wah Jerman tuh wah banget, gue tuh pengen banget bisa ke Jerman, tapi kalian juga harus nyiapin mental kayak gitu kan. Apalagi buat kalian yang biasa apa-apa tuh disiapkan sama orang tua atau sama mbak, itu berat banget kalau misalnya kalian apa ya, nggak punya kemandirian kayak gitu. Oke. Ada lagi satu pertanyaan, Kak pakai agen atau enggak berangkatnya? Enggak, gue berangkat sendiri, ngurus-ngurus sendiri. Dari mulai cari-cari GF itu dipakai au pair world ya, kalian pasti udah tahu. Saat itu susah banget, apalagi gue pakai jilbab di tahun 2014 tuh belum banyak banget yang pakai jilbab. Sering banget dapat penolakan. Ada yang bahkan bilang, oh gue nggak suka dengan Kleidungsstil kamu, gaya berpakaian kamu, gue nggak suka kayak gitu. Terus intinya nggak semua orang Jerman mau menerima seorang au pair, apalagi yang pakai jilbab kayak gue gini. Wah waktu itu tuh sampai 4 bulan nyari Gastfamilie nggak ketemu. Akhirnya ya udah ada temen yang tiba-tiba, lo mau nggak gantiin gue? Ya udah gue, ya udahlah, karena gue udah
sedih banget, dapat penolakan terus, akhirnya ya udah gue yain aja kayak gitu. Ngurus-ngurusnya sebenarnya nggak gitu susah sih sebenarnya menurut gue ya. Yang pasti kalian memang harus siapkan uang minimal 10 juta untuk tiket, untuk apa ya, visa, kursus, segala macam. Kursus sih di luar dari itu ya, kursus agak mahal sih, tapi kayak misalnya sertifikat kan minimal 1 jutaan, terus tiket aja udah 7 jutaan, visa juga 1 jutaan, dan lain-lain. Belum lagi kita harus ngurusin misalnya kita mau beli barang yang mau kita bawa ke Jerman, misalnya kayak gitu. Oke, itu aja sampai di sini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terus kalau ada yang mau nanya, boleh banget di kolom komentar ya. Oke. Buat kalian yang mau au pair, aku support banget. Ini merupakan kegiatan yang sangat positif. Jangan anggap remeh, karena setiap pengalaman yang kita dapat itu berguna banget buat kita ke depannya nanti kayak gitu. Dan terserah orang mau bilang apa, yang jelas kita itu kerja halal, bukan minta bantuan orang lain. Apa ya kayak gitulah. Oke, gak usah takut buat kalian. Semangat.